Halo Sobat Investor, belakangan ini kita sedang dihebohkan dengan kasus investasi bodong. Investasi tipu-tipu yang telah merugikan banyak korban, dari yang nilainya nominalnya jutaan rupiah hingga miliaran rupiah. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa ada yang percaya? Serta apa sih ciri-ciri dari investasi bodong ini? Nah, pas banget di video ini kita akan membahasnya dengan membandingkan investasi bodong dengan investasi yang legal, terdaftar dan diawasi oleh OJK, yaitu adalah investasi syariah yang masuk ke dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada kasus Indra Kents, afiliator platform trading binary option Binomo yang berdasarkan berita yang dikutip dari Sindo News pada tanggal 9 Maret itu mencatatkan kerugian korban dari investasi bodong ini tembus hingga 25,6 miliar. Kerugiannya sangat besar ya jika kita hitung-hitung. Tunggu dulu. Ada juga yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus investasi bodong juga, yaitu robot trading yang bernama Fahrenheit. Nah, ini total kerugiannya bahkan udah ratusan miliar. Dari saat ini yang korbannya baru 18 orang yang melapor. Nah, ini baru 18 orang. Mungkin nanti nilainya bisa bertambah lagi saat polisi melakukan pemeriksaan dan juga pengembangan kasus ini. Dan kalau kita bicara soal investasi bodong, sebenarnya korban-korban dari investasi bodong ini bukan hanya mengalami kerugian yang sifatnya materi. Ada juga yang mentalnya terganggu, mengalami stres, bahkan ada juga laporan berita yang menyebutkan ada yang korbannya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, kemudian penyebab di masyarakat kita bisa tertipu dari investasi bodong itu ada banyak sebenarnya. Di sini saya hanya mengambil 3 contohnya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang biasanya mendesak kehidupan sehari-hari, membuat seseorang tidak lagi berpikir secara matang. Kemudian yang kedua ada rendahnya literasi. Nah, kalau ini sih karena kurangnya pengetahuan terhadap produk-produk keuangan yang legal, jadi sangat mudah dipengaruhi, bahkan orang kaya pun juga bisa kena nih investasi bodong karena kurangnya literasi. Yang ketiga adalah tergiur dengan iming-iming cepat kaya. Misalnya ada orang yang kasih tahu, ibu taruh uang ya ke si A 10 juta, nanti kalau seminggu lagi itu uang ibu udah jadi 20 juta. Nah, terus ibu ini percaya, ditunggu seminggu, bukannya untung, uangnya malah dibawa kabur. Nah, kemudian gimana sih cara mendeteksi suatu investasi itu bodong atau tidak? Nggak usah bingung, karena yang bodong dengan yang legal itu ciri-cirinya jelas berbeda. Investasi bodong sudah jelas tidak punya legalitas atau izin. Dalam hal ini di Indonesia biasanya ada OJK yang memberikan izin sekaligus mengawasi suatu produk ataupun instrumen investasi. Kalau yang legal ya jelas terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Kemudian yang bodong itu biasanya menjanjikan return yang tinggi, waktunya juga singkat. Seperti contohnya ada ibu-ibu tadi nih, masa dalam seminggu bisa percaya misalnya ya, dikasih return 100%. Nah, ini udah nggak make sense lagi ya. Beda dengan yang legal, biasanya returnnya jelas, misalnya investasi saham untuk jangka panjang 5 tahun. Kamu menargetkan naik 25%. Ini baru target kamu ya. Itu juga kalau kamu sudah melakukan analisa yang benar, baru bisa tercapai. Dan kalau kamu salah, itu ada resikonya. Misalnya nilai saham yang kita miliki, itu bahkan bukan yang kamu harapkan naik 25%, justru sebaliknya. Bisa turun 25% karena berbagai faktor. Nah, misalnya ada situasi geopolitik, pandemi, dan lain-lain. Berbeda dengan investasi bodong, biasanya mereka berani mengklaim investasi mereka itu tanpa resiko. Padahal dengan jelas, beragam aset investasi itu punya risikonya masing-masing. Lalu, investasi bodong juga tidak memiliki aset dasar yang jelas. Berbeda dengan investasi legal, asetnya jelas, misalnya reksadana saham, ya asetnya yang menjadi dasarnya adalah saham. Naik turunnya performa suatu harga saham, inilah yang mempengaruhi kita bisa profit ataupun tidak. Nah, kalau ada yang nawarin investasinya, baru bisa untung kalau kamu cari member atau investor baru nih. Nah, ini jelas bodong ya. Biasanya ini dinamakan skema Ponzi, di mana kamu memperoleh untung dari uang hasil
yang katanya royalty ataupun bonus pendaftaran orang lain yang mendaftar di bawah kamu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke investasi yang tanpa riba, berizin dan diawasi oleh OJK dan MUI. Emangnya ada? Nah, jawabannya jelas ada. Dan jenisnya juga ada banyak nih. Ada namanya deposito syariah, sukuk retail, emas, saham syariah, dan reksadana syariah. Dan pas banget di video ini, saya akan mengambil salah satu jenis dari investasi syariah, yaitu adalah reksadana syariah. Jadi reksadana syariah ini merupakan efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang tentunya memenuhi prinsip syariah. Yang pertama, reksadana syariah tentu saja dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, isinya hanya boleh efek syariah. Nah, apa aja? Ada sukuk, ada saham syariah, deposito syariah, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya proses cleansing. Jadi pendapatan non-halal itu akan dibersihkan. Yang keempat, ada reksadana syariah. Itu dikelola oleh manajer investasi syariah. Jadi berbeda dengan reksadana yang konvensional ya. Kemudian yang kelima, ada pengelolaan reksadana syariah. Itu juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS yang dibentuk oleh MUI. Selanjutnya untuk skema dan juga pihak terkait dalam investasi reksadana syariah, itu dimulai dari investor yang membeli reksadana melalui agen penjual reksadana, biasanya dalam bentuk aplikasi ataupun ini bisa dinamakan pihak ketiga. Nah, kemudian akan dikelola oleh manajer investasi. Pembelian reksadana itu, uang ataupun dananya akan disimpan di bank kustodian. Jadi manajer investasi tidak menyimpan uang yang kita investasikan secara pribadi, melainkan akan disimpan di bank, dan selain itu mereka juga diawasi kerjanya oleh OJK dan juga DPS tadi. Nah, kalau dari bank kustodian, itu akan menyerahkan bukti pembelian kita melalui unit penyertaan. Jadi terlihat, nah kita punya misalnya 500 unit reksadana, itu total jika dinominalkan itu berapa rupiah misalnya. Nah, itu jelas ditunjukkan dalam unit penyertaan yang diberikan oleh bank kustodian. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis reksadana syariah. Nah, di sini ada terlihat tabel, ada jangka waktu di bawah setahun, 1 hingga 5 tahun, dan 5 tahun. Ada profil risiko, konservatif, ada moderat, dan agresif. Jadi, kalau kamu tujuan investasinya untuk jangka pendek, yaitu di bawah 1 tahun, biasanya kamu itu orangnya punya profil risiko yang konservatif, di mana jenis reksadana yang biasanya cocok adalah reksadana pasar uang. Nah, kalau kamu ingin investasi dalam jangka waktu misalnya akan kamu pakai dalam 1 hingga 5 tahun, maka kamu masuk ke profil risiko yang moderat. Nah, jenis reksadananya biasanya isinya adalah reksadana pendapatan tetap syariah dan juga reksadana campuran syariah. Nah, kalau kamu ingin investasi untuk jangka panjang, lebih dari 5 tahun, misalnya kamu menyiapkan untuk biaya nikah misalnya, profil risikonya itu adalah agresif, dan reksadana syariah yang cocok itu biasanya adalah reksadana saham syariah, karena bisa memberikan return yang tinggi gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara investasi yang legal, ini ada namanya aplikasi Bibit, di mana ini merupakan aplikasi investasi pertama saya saat mengenal investasi, yaitu dimulai dari reksadana. Nah, Bibit ini sudah jelas masuk ke dalam ciri-ciri investasi legal, di mana memiliki legalitas ataupun izin dari OJK, kemudian menawarkan return yang logis sesuai dengan jenis investasi dan periode waktunya. Misalnya, kamu memilih untuk membeli reksadana saham. Nah, jelas kamu itu periode investasinya adalah investasi jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka singkat, ya kamu jangan mengharapkan return. Nah, ini contohnya ya. Jadi resikonya tentu saja tinggi, karena di reksadana saham itu isinya adalah saham-saham yang tiap hari mengalami naik turun. Jadi ada resikonya. Kalau kamu misalnya beli harganya di puncak sini, misalnya nanti besok apa lusa itu bisa turun ke bawah ini nih. Nah, itu namanya risiko investasi.
Nah, jadi naik turun itu kalau jangka menengah ataupun jangka pendek itu wajar kalau untuk saham. Namun kita mengharapkan untuk jangka panjang investasi reksadana saham itu akan memberikan return yang lebih besar ketimbang dari reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Nah, aset dasarnya yang dimiliki juga jelas ya. Nah, di sini alokasinya kemana aja nih uang reksadana kita. Nah, itu dibelikan ke SBSN, sukuk korporasi, ataupun instrumen pasar uang syariah sebanyak 0,10%. Kemudian sisanya dibelikan efek ekuitas ataupun saham yang berbasis syariah tentunya. Nah, top holding ataupun isinya apa aja nih saham-sahamnya gitu. Ada London Sumatera Indonesia, ada PGAS, ada Adikarya, ada Samindo Resource, ada PT Buyung Putra Sembada. Nah, jadi aset dasarnya jelas, kemudian juga performa dari asetnya itu yang menentukan dari profit kita. Jadi bukan dari pendaftaran orang lain kita memperoleh untung ya, bukan seperti itu ya. Jadi dari naik turun, dari situlah performa aset saham yang ada dalam reksadana saham ini yang mempengaruhi apakah kita akan untung apa tidak gitu. Oke, jadi biar nggak bingung, kita akan langsung masuk ke tampilan dari aplikasi Bibit, di mana di sini terlihat nilai portofolio investasi saya sebanyak kurang lebih 6,9 juta, dan keuntungannya ada juga di sini, imbal hasilnya kurang lebih 1,10%. Nah, ini nilainya sudah berkurang karena dananya sebagian besar sudah saya tarik untuk investasi ke saham secara langsung gitu ya. Nah, untuk portofolio saya punya 2, dana pensiunnya ya masih sedikit lah gitu ya. Saya lebih banyak ke DCA. Nah, kalau kalian tertarik, tadi udah mau coba nih reksadana syariah, itu di mana bisa belinya. Nah, itu kalian bisa pilih di sini nih. Reksadana syariah, kalian klik. Nah, akan muncul reksadana syariah. Jadi kalian beli, ini ada jenis-jenisnya. Jadi beda-beda tergantung profil resiko kamu dan kamu ingin investasi dalam jangka waktu yang berapa lama. Misalnya saham untuk jangka panjang, obligasi untuk menengah, ada pasar uang kalau jangka pendek di bawah setahun misalnya. Nah, kamu bisa pilih, kamu klik aja contohnya. Nah, jenis produk obligasi, tingkat resikonya, manajer investasinya siapa, nah alokasi asetnya. Nah, ini ke sukuk ya, kalau ini ya, obligasi, SBSN. Nah, oke. Terus kalau kamu bingung nih, cara belinya gimana? Cara belinya gampang, karena udah ada tutorial langsung dari Bibit. Nah, kamu scroll aja ke bawah nih. Nah, ini ada cara pembelian, ada tutorialnya pembelian rekomendasi, ataupun dari robo-advisor, atau pembelian secara mandiri. Misalnya dari ini, pembelian kamu nih. Nah, ini ada cara-caranya lengkap, searching, jenis reksadana, dan hingga akhir proses pembelian, konfirmasi pembayaran gitu. Nah, tutorialnya udah lengkap di sini, cara beli, cara jual, cara kerja Bibit, keunggulannya apa saja. Nah, kamu bisa langsung aja nih buka ke aplikasi Bibit. Nah, kamu tertarik untuk daftar, kamu bisa daftar pakai kode referral ini, kode referral saya. Ya, nanti kamu akan dapat cashback sebesar 25.000. Nah, begitu juga dengan saya dapat juga cashback 25.000 yang bisa kita gunakan untuk membeli produk investasi reksadana pada aplikasi Bibit. Nah, di sini masih sedikit ya, baru 7 orang teman saya yang bergabung menggunakan kode referral saya untuk berinvestasi di aplikasi Bibit ini. Nah, kalian masuk aja input nanti kode yang ini gitu. Oke, saya akan menunjukkan juga salah satu portofolio reksadana saham syariah yang saya miliki. Nah, ini. Nah, saya punya sama dengan yang dicontoh tadi. Saya punya reksadana saham syariah, Sukor Invest Syariah Equity Fund. Saya invest waktu itu 16.000. Nah, nilainya saat ini apakah naik? Nah, ternyata malah turun gitu ya, minus 17.000 lebih gitu ya. Imbal hasilnya malah turun minus 2,85%. Nah, karena ini reksadana saham, ya tidak apa-apa karena saya menunjukkan untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek dan menengah wajar kalau naik turun karena ini investasi saham yang risikonya itu tinggi, fluktuasi naik turun harga itu sangat berpengaruh gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu.
serta subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya.